Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah. Setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari terkasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa melihat bahwa kebaikan terlihat dari pohonnya, gitu ya. Buah yang baik itu dihasilkan dari pohon yang baik, bukan dari sesuatu yang hanya kelihatannya baik. Sebetulnya ini juga yang dialami oleh Santo Ireneus. Santo Ireneus ini kita bisa melihat bahwa pada waktu dia menjadi uskup di Lyon, dia ditabiskan menjadi uskup itu tahun 177 Masehi. Ya, 177 berarti masih tahap-tahap awal, bapak-bapak gereja, awal berdirinya gereja. Belum ada kitab suci yang sungguh mana ditetapkan kitab sucinya dalam gereja. Lalu juga belum ada rumusan iman seperti syahadat para rasul atau syahadat Nicea Konstantinopel atau syahadat yang panjang, belum ada. Nah, dia mulai mencoba untuk merefleksikan dan menggali lebih dalam ajaran-ajaran dari Tuhan untuk menentukan mana yang baik, mana yang benar. Karena pada waktu itu gereja juga dibingungkan. Ireneus juga merasakan bahwa ajaran yang benar bukan karena rumusannya baik, bukan karena rumusannya yang indah, tetapi harus memperlihatkan sesuatu yang memang dari Allah. Ireneus berjuang untuk itu. Jadi kita bisa melihat bahwa pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik, bukan karena bentuknya saja yang baik. Karena bentuknya saja yang baik belum tentu menghasilkan buah yang baik. Sebetulnya di sana mau diungkapkan pohon yang baik itu karena juga dia menyerap akar dari akar-akarnya itu menyerap sari-sari yang baik dan menghasilkan juga sesuatu yang baik kepada cabang-cabang pohonnya. Prosesnya dari akar menuju ke buah ini juga membutuhkan proses yang benar juga. Nah, Ireneus juga seperti itu, mencoba untuk merumuskan. Nah, rumusannya memang rumusan yang tua, agak lebih singkat dibanding dengan rumusan syahadat para rasul, tetapi itu nantinya akan diperbaiki oleh bapak gereja selanjutnya. Nah, ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, ini tahap awal berdirinya gereja. Nah, sekarang bagi diri kita, itu bagaimana sabda ini itu berbicara? Ibu bapak, seringkali ada rumusan di dalam masyarakat itu menilai orang jangan dilihat dari sampulnya atau dilihat dari covernya. Orang harus melihat dari keadaan apa yang dihasilkan oleh orang itu, bukan dari penampilannya, bukan karena menang nampang doang, bukan, tetapi ada sesuatu apa yang dihasilkan oleh dirinya. Kata-katanya, tindakannya, apakah ini juga membuat orang itu merasakan kebaikan? Apakah
Dari kehadiran orang itu orang bisa melihat dan merasakan bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, kebaikan di sana ditampakkan bukan karena dari wajah, bukan karena dari penampilannya, bukan karena dari kemewahannya, tetapi ada unsur yang harus bisa dirasakan dalam hati kita. Nah, maka kita juga harus bisa menampilkan diri sedemikian rupa. Apakah kata-kata kita, tindakan kita ini juga berasal dari Allah. Sehingga kita dalam tindakan kita sehari-hari, kita juga bisa membawa Allah dalam diri orang itu. Bukan karena kita dalam omong itu selalu menggunakan nas-nas kitab suci. Bukan karena tindakan-tindakan kita itu berdasarkan karena saya melakukan ini karena memang ini disuruh oleh kitab suci. Bukan itu, tetapi dari akar diri kita karena menghisap sabda-sabda Allah, menghisap Allah sendiri, dan kita juga menghasilkan sesuatu kebaikan yang berasal dari Allah dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, maka tantangan bagi diri kita adalah apakah kita juga menghidupi relasi kita dengan Tuhan itu secara lebih intim lagi. Karena ini adalah tantangan yang utama. Kita diharapkan mampu untuk hidup karena ketergantungan kita dari Tuhan sendiri. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka kebaikan itu akan bisa kita tampakkan secara nyata. Selamat merenungkan.